Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Merasakan hadirnya Tuhan secara zahir, batin itu keren. Nyadari Tuhan hadir bersama kita dimanapun kita berada, itu juga keren. Kita sering lupa bahwa Tuhan selalu hadir bersama kita saat kita ada dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru suwarikum wala awalikum walakin yanzuru illa qulubikum. Allah itu tidak melihat wajahmu, juga tidak melihat hartamu, tapi melihat hatimu. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu, tetapi melihat hatimu. Inilah yang dilihat Allah, kualitas hati, ya. Kenapa yang dilihat hatimu? Mari kita bahas satu persatu kualitas hatimu yang yang dilihat oleh Allah. Kita bahas satu persatu. Manusia itu ada unsur zahir batin, ada unsur jasad dan roh. Jasad disebut unsur zahir, roh disebut unsur batin. Selain jasad, roh, unsur zahir batin, manusia juga ada akal dan kolbu. Ini akal dan kolbu, atau Indonesia jiwa dan hati. Akal kolbu berada di antara jasad roh, akal kolbu. Akal kolbu antara jasad dan roh, di tengah-tengah, ya, yang jasadnya zahir, yang rohnya batin. Antara zahir batin ada jasad, ada akal kolbu, ya. Mari kita bahas satu persatu agar paham alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu, ya. Jasad tubuh, ya, jasad yaitu unsur paling luar daripada manusia yang disebut unsur zahir. Jasad tubuh adalah wujud zahir yang bisa dilihat dengan mata zahir, ya. Kulit, jantung, paru, semua wujud zahir ini namanya unsur zahir. Jasad tubuh ini oleh para spiritualis disebut bagian, ya, oleh para spiritualis disebut bagian daripada wujudullah, ya, bagian daripada wujudullah. Wujudullah adalah penampakan wujud zahir daripada Tuhan, ya. Wujudullah adalah penampakan wujud zahirnya daripada Tuhan. Semua wujud-wujud yang tampak di alam semesta ini adalah wujudullah. Jasad kita adalah bagian daripada wujudullah, atau sering disebut wujud tajalinya Tuhan, ya. Jasad tubuh ini tidak kekal, ya. Jasad tubuh tidak kekal. Keberadaan jasad tubuh ini terus berproses menuju kehancuran. Jasad tubuh adalah wujud Rahman, ya, wujudnya Rahman daripada Tuhan yang nyata, ya, wujud Rahman Tuhan. Karena jasad tubuh adalah wujud tajalinya Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa, tidak melihat wujud zahir manusia. Untuk menilai kualitas hamba, ya, Tuhan tidak melihat kecantikan atau tidak melihat kegantengan manusia, ya. Ya, kalau kita lihat lagi spiritualis Jawa, menurut spiritualis Jawa, jasad tubuh ini adalah sedulur papat, saudara empat, ya. Menurut spiritualis Jawa, jasad ini adalah saudara empat. Saudara, sedulur artinya adalah saudara, ya.
Kalau dikatakan saudara, berarti jasad tubuh bukanlah hakikatnya diri kita. Jasad tubuh hakikatnya adalah saudara kita. 4 artinya jasad tubuh ini terdiri dari 4 anasir, 4 unsur ya, yaitu ada tanah, air, api, dan angin. 4 anasir. Jasad tubuh terbentuk dari unsur tanah lewat makanan ya. Makanan jadinya jasad. Unsur air lewat minuman, unsur angin lewat nafas, dan unsur api dari proses pembakaran energi tubuh ya. Karena jasad tubuh hakikatnya adalah sebagai saudara atau sedulur papat atau saudara 4, maka jasad tubuh ini hakikatnya bukan diri kita yang sejati sebagai hamba ya. Saat meninggal ya, saat kita meninggal pun jasad tubuh ini juga ditinggalkan dan dikuburkan di dalam tanah ya, tidak diajak untuk menghadap kepada Tuhan ya. Saat meninggal yang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala bukanlah jasad tubuhnya ya. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kualitas hamba daripada kualitas jasad tubuhnya. Jasad tubuh itu pun hakikatnya adalah Baitullah, rumahnya Tuhan. Kalau rumahnya Tuhan, Tuhan tidak melihat rumahnya sendiri untuk melihat kualitas hamba ya. Jasad tubuh adalah wujud nyata hadir Rahman atau wujud nyata hadirnya kasihnya Tuhan ya, Rahman Tuhan, kasih Tuhan. Itulah mengapa beberapa penjelasan mengarah pada Allah tidak melihat rupa hamba, namun melihat hatinya. Hakikatnya hamba itu ada pada hatinya ya. Itu penjelasan tentang jasad tubuh. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba bukan melihat jasad tubuhnya, tapi melihat hatinya. Sekarang kita bahas roh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rohnya namun melihat hatinya? Roh itu adalah zat yang hidup ya, zat hidupnya Tuhan yang masuk ke dalam jasad ya. Zat hidupnya Tuhan yang masuk ke dalam jasad, zatullah yang masuk ke dalam jasad, itulah disebut roh ya. Saat di alam rahim ibu ya, sekitar 120 hari, sekitar umur 120 hari janin itu wujud jasadnya sudah sempurna ya. Janin di alam rahim ibu wujud jasadnya sudah sempurna. Saat itulah Tuhan meniupkan sebagian daripada ruhnya ke dalam jasad ya. Saat ada tiupan roh Tuhan, saat itulah jantung mulai berdetak ya, baru mulai kembang kempis. Karena ada roh maka janin itu hidup. Tatkala hidupnya janin atau hidupnya hamba adalah hakikatnya ya, hakikat hidupnya hamba adalah hakikatnya hidupnya Tuhan ya. Menurut para spiritualis, roh adalah tajalinya Tuhan daripada zatullah. Zatullah yang masuk kepada jasad itulah disebut roh. Roh adalah wujud hadir rohi, wujud hadir sayangnya Tuhan. Kalau jasad wujud hadir Rahman, kalau roh wujud hadirnya rohinya Tuhan, sayangnya Tuhan. Hidupnya hamba hakikatnya hidupnya Tuhan. Setiap diri hamba ada ruh ya. Tuhan hadir wujud sayangnya pada setiap diri hamba dengan adanya roh pada setiap diri hamba. Roh adalah percikan cahaya Tuhan. Ada secercah cahaya pada setiap diri hamba. Roh disebut juga pintu gerbang cahaya. Karena untuk masuk ke dalam cahaya Tuhan, ke dalam jagat ageng, maka harus masuk lewat cahaya roh, lewat pintu gerbang cahaya, yaitu roh.
Itulah alasan untuk melihat kualitas hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rohmu, karena rohmu hakikatnya adalah hidupnya Tuhan itu sendiri, namun Allah melihat hatimu. Hakikatnya roh adalah hidupnya Tuhan, roh adalah hidup kekal, roh tidak pernah tersesat. Yang tersesat adalah akalnya hamba untuk memahami jalan pulang, untuk memahami jalan kembali, ya. Kesimpulan daripada jasad roh adalah wujud kasih sayang yang hadir pada setiap diri hamba. Jasad adalah wujud kasihnya, roh wujud sayangnya Tuhan, ya, pada setiap diri hamba. Itulah alasan Tuhan tidak melihat wujud zahir batin, tidak melihat wujud jasad rohnya daripada hamba untuk menilai kualitas diri hamba, ya. Allah melihat hatinya, rasa hatinya, ya. Sudah kita bahas jasad roh, kita bahas akal qalbu sekarang. Setiap diri manusia dibekali akal. Akal qalbu itu kalau Indonesianya biasanya kita sebut jiwa dan hati. Jiwa adalah akalnya, hati adalah qalbunya. Hati itu bukan organ zahir, ya. Hati, akal juga bukan organ zahir. Akal qalbu itu bukan organ zahir, tapi organ sifat, ya, antara zahir dan batin. Akal itu bukan otak, hati juga bukan jantung, ya. Akal itu adalah sifatullah. Akal adalah sifatullah, berada di antara zahir dan batin, ada sifat, ya. Manusia dibekali akal, ya, untuk mengemban khalifah di muka bumi. Khalifah sebagai pemimpin di muka bumi. Intinya memimpin siapa? Memimpin qalbunya masing-masing. Intinya itu untuk memimpin qalbunya untuk kembali kepada Tuhan, ya. Sebagai khalifah, hamba dibekali akal untuk mengakses dunia. Akal itu untuk mengakses dunia dengan akal pikiran, dan untuk mengakses jalan pulang kembali Tuhan, kembali kepada Tuhan disebut akal kesadaran. Pikiran itu arahnya keluar ke dunia, kesadaran arahnya ke dalam, ke zat yang hidup, ya. Pulang arahnya ke dalam, kembali pulang kepada Tuhan itu arahnya ke dalam, ya, bukan keluar. Kalau keluar itu nanti akses duniawi, ya. Setiap diri hamba dibekali pikiran dan kesadaran. Akal inilah yang menuntun, ya, yang menuntun qalbu condong ke dunia atau condong kepada jalan kembali kepada Tuhan. Qalbu itu ngikut saja. Kalau akalnya condongnya keluar, berarti qalbunya ikut keluar. Kalau akalnya condongnya ke dalam, qalbunya itu merasakan arah dalam. Kalau akalnya keluar, berarti pikirannya yang berjalan. Kalau akalnya condongnya ke dalam, berarti kesadarannya yang berjalan, yang dominan. Kalau pulang, jalan kembali ke arah dalam, ke arah zat yang hidup di dalam. Ada jagat alit, jagat ageng. Zat yang hidup di dalam diri kita itu jagat alit, namanya roh. Zat yang hidup di alam semesta namanya, di alam semesta ini ada zat yang hidup yang meliputi total alam semesta, namanya Dzatullah. Ya, kesadaran berarti kesadaran untuk kembali, ya, kepada Tuhan, arahnya ke dalam. Berbekal akal inilah kualitas manusia diuji, bisakah hamba ini untuk kembali kepada Tuhan atau tidak, ya. Kalau tidak kembali berarti mereka tersesat ke arah luar, ya. Tidak pernah melihat ke arah dalam, tidak pernah
memandang ke arah dalam, tidak pernah kesadarannya aktif untuk memandang ke arah zat yang hidup di dalam. Ya, itulah akal pikiran dan kesadaran. Tatkala pikiran yang dominan, maka hamba pintar secara intelektual, ya, pintar secara intelektual. Yang dominan pikiran, maka kalbu ngikut pikiran ke arah luar, maka arahnya ke arah dunia, ya. Kalbu berasa nafsu duniawi, ya. Kalau yang dominan pikiran, kalbunya ikut, kalbu itu ngikut akal. Kalau pikiran dominan berarti pikirannya condongnya ke arah duniawi, nafsunya ke arah rasa, kalbunya juga rasa duniawi, ya. Tatkala kesadaran yang aktif, maka hamba condong, akalnya hamba ini condong ke arah jalan pulang, ke arah dalam. Itu kesadarannya yang aktif, ya, ke arah jalan pulang, melihat ke arah dalam. Kalbunya juga merasa bersama yang hidup di dalam, yaitu merasa bersama Allah, ya, merasa bersama Allah. Maka kalbunya berasa nafsu ilahiyah bersama zat yang hidup. Itulah akal kalbu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat akalnya hamba, karena akal ini adalah hakikatnya adalah tempat ilmunya Allah, yaitu bekal sebagai hamba, sebagai khalifah di muka bumi, dikasih ilmu di dalam akal. Hakikatnya akal itu adalah sifatullah, karena akal itu sifatullah, wujud sifatullah Tuhan. Maka Allah tidak melihat akalnya, tidak melihat kepintaran hamba, tidak melihat harta yang dikumpulkan dari kepintaran hamba, karena pintar itu sifatnya Tuhan, ya, sifatullah. Oleh karena itu Allah melihat hati, karena ilmu itu hakikatnya adalah milik Tuhan. Allah tidak melihat kepintaran, tapi melihat hati. Akal bisakah menuntun hati untuk kembali? Dikasih akal itu sebagai khalifah untuk menuntun hati bisa kembali pada Tuhan atau tidak, ya. Dengan akal itulah rasa hati sang hamba bisa kembali pada Tuhan atau tidak. Tatkala pikiran dominan, kalbu dominan condong ke arah rasa duniawi, maka tersesat, tidak bisa tahu jalan kembali. Tanpa pernah mengaktifkan kesadaran, maka sang hamba, ya, tanpa pernah mengaktifkan kesadaran, tanpa pernah memandang ke arah dalam, ya, maka sang hamba tidak pernah bertemu jalan kembali kepada Tuhan, ya. Inilah yang disebut di dalam surat Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa atola sabila wa atola sabila. Barang siapa yang buta, ya, buta hatinya ini, ya, di dunia ini, maka di akhirat dia juga akan buta dan tersesatlah jauh dari jalan kembali, ya. Buta kesadarannya, hatinya tidak bisa kembali berasa rasa ilahiyah, ya. Tatkala kesadaran aktif, ya, dominan, kesadarannya yang dominan, maka sang hamba condong ke arah jalan kembali, ke arah dalam. Rasa hati ada rasa damai bersama Tuhan. Bagi hamba yang menempuh jalan kembali, yaitu memandang ke arah dalam, ketemunya rasa damai bersama Tuhan. Itulah hakikatnya hamba, ya. Hakikatnya hamba itu ada pada kalbunya, ada rasa hatinya, ada rasa hati ini ketemu Tuhan atau tidak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kalbumu,
melihat kalbunya hamba untuk menilai kualitas hamba dengan berbekal akal, berbekal ilmu dari Tuhan. Bisakah sang hamba menuntun kalbu untuk kembali ada rasa damai bersama Tuhan, ya. Hakikat sang hamba bukanlah pada jasad roh, juga bukan pada akalnya, namun ada pada kalbunya. Tuhan menilai kalbumu, bukan melihat rupa dan hartamu, ya. Tuhan melihat kalbumu, ya. Adakah rasa hatimu bersama Tuhan? Adakah rasa damai bersama Tuhan, atau rasa duniawi, ya? Kalau ada rasa damai bersama Tuhan, berarti itu sedang menempuh jalan pulang, ya. Jalan pulang itu, rasa Tuhan itu bukan nanti setelah mati, saat kita hidup ini lebih bisakah ada rasa damai bersama Tuhan, ya. Pesan indah dari seorang spiritualis, ya. Saya adalah rasa syukur yang sangat dalam, ya. Aku adalah rasa syukur yang sangat dalam. Akunya sang hamba ada pada rasa hatinya. Sebelum tidur, syukuri apa saja yang bisa disyukuri hari ini. Dengan begitu tidur akan jauh lebih indah, ya. Saya kira itu yang bisa kita pelajari, ya, kita sampaikan hari ini. Maaf bila ada beda pemahaman. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.